Nili mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia menggunakan teknik Dao Yin untuk perlahan-lahan memandu racun di hati Ye Zong. Nili kemudian menggunakan jarum untuk menusuk jari dan melihat genangan kecil darah hitam bocor dari luka. Melihat adegan ini, baik Ye Ziyun dan Ye Xiu tercengang. Jenis sihir apa ini? Ye Xiu tidak bisa berkata-kata. Apakah Nili benar-benar mampu memaksa racun keluar dari tubuh Tuan Ye Zong? Apakah Tuan Ye Zong benar-benar memiliki harapan untuk diselamatkan? Berpikir tentang itu, Ye Xiu tidak bisa menahan perasaan gembira. Nili benar-benar memberinya kejutan besar. Nili terus menggunakan teknik Dao Yin selama beberapa jam, menghilangkan racun dari herbal lidah drakonik sedikit demi sedikit dari tubuh Ye Zong. Meskipun budidaya Nili telah mencapai peringkat emas, setelah terus menggunakan teknik Dao Yin begitu lama, bahkan ia kehabisan napas karena kelelahan, akan tetapi efek dari teknik ini masih cukup jelas. Meskipun Ye Zong belum bangun, pernapasan dan detak jantungnya sangat stabil. Melihat tampilan kelelahan Nili, Ye Ziyun buru-buru mengambil seember air dan meremas handuk hingga kering dan menyeka keringat dari wajah Nili. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih atas apa yang dilakukan Nili. Itu Nili yang menarik Ye Zong kembali dari gerbang kematian. Jika bukan karena dia akan kehilangan ayahnya selamanya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kata-kata kasar untuk menyakiti Nili, namun Nili masih membantunya tanpa pamrih. Ye Ziyun mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Sambil melihat ekspresi fokusnya, pikirannya mulai melayang ke kejauhan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa memberikan Nili kepada Xiao Ning'er. Tapi sekarang, hatinya telah jatuh ke dalam kontradiksi yang dalam dan sedang berjuang. Tanpa mengetahui kapan, Nili telah melangkah ke dunianya, menjadi orang yang tak tergantikan dan tak tergantikan. Jika tidak ada Nili, ayahnya kemungkinan besar akan meninggalkannya. Mengetahui bahwa Ye Zong akan baik-baik saja, Ye Xiu segera mengutus beberapa orang untuk mencari Ye Han. Ye Han yang membunuh Ye Zong membuatnya sangat marah. Dia bersumpah untuk merobek Ye Han menjadi 10.000 keping. Setelah beberapa lama, Nili menghela nafas. Ye Zong akan baik-baik saja. Dia menoleh dan melihat Ye Ziyun di sisinya. Dia saat ini menopang dagunya dengan tangannya, diam-diam menatapnya. Penampilannya yang lembut dan tenang menyebabkan hati Nili bergerak. Ketika Nili berbalik, Ye Ziyun merasa seolah-olah dia terekspos dan wajahnya memerah. Nili tertawa kecil, ayahmu baik-baik saja sekarang. Dia akan segera bangun. Terima kasih, Nili. Mata Ye Ziyun berlinang air mata, jika bukan karena kamu, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Selama itu untukmu, kamu tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Nili teringat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah adegan Ye Ziyun memblokir serangan binatang iblis untuknya. Dia menghela nafas dalam hatinya, apa yang dia hutangkan pada Ye Ziyun dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan bisa membayar semuanya dalam hidup ini. Untuk Ye Ziyun, bahkan jika itu berarti kematian, Nili tidak akan cemberut bahkan untuk sesaat. Adapun pertengkaran sore itu, Nili bahkan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Ye Ziyun menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dan berkata, Nili, aku minta maaf tentang masalah sore ini. Bagi Anda itu masalah sederhana untuk mengulurkan tangan, tetapi bagi saya, Anda telah menyelamatkan ayah saya. Tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan, saya akan menyetujuinya. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, hati Nili berdebar-debar. Itu langsung membuatnya mengingat adegan-adegan dari kehidupan sebelumnya. Wajah Ye Ziyun berubah sedikit merah saat dia memindahkan wajahnya ke wajah Nili dan memberinya ciuman di wajahnya. Nili sedikit tertegun sejenak dan tidak bisa menahan senyum. Dia dengan lembut menggendong Ye Ziyun. Dia dengan patuh bersandar ke dadanya, dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Arusnya terasa sangat aman. Dada lebar Nili memberinya perasaan bahwa dia bisa mengandalkannya. Meskipun dia masih merasa bersalah untuk Xiao Ning'er, Ye Ziyun membuat keputusan. Diam-diam waktu berlalu. Nili juga mengalami momen indah ini.
Di kehidupan sebelumnya, kesepian yang merambah hingga ke sumsum tulangnya seketika mendapatkan kenyamanan. Sesaat kemudian, Ye Zong membuka matanya. Melihat pemandangan di depannya, dia langsung duduk dan menamparkan kepala Nili. Tiba-tiba diserang, Nili menjerit kesakitan dan dengan marah berkata, "Hei, kenapa kau memukulku? Kamu masih berani bicara? Aku belum mati tapi kamu berani menggertak putriku di depanku." Wajah Ye Zong menjadi hitam saat dia menarik telinga Nili. "Hei, Ye Zong, kamu tidak pandang bulu dan tidak tahu berterima kasih. Akulah yang menyelamatkanmu, namun kamu masih memukulku," kata Nili dengan depresi. "Kamu pantas dipukul karena menindas putriku." Ye Zong dengan dingin mendengus. "Hei, matamu yang mana yang melihatku menindasnya?" Nili memandang Ye Zong dengan marah. "Lalu di mana Anda telah menempatkan tangan Anda?" Ye Zong mendengus dan mengambil bantal di dekatnya. "Kamu berani menggertak putriku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati." Sambil menonton adegan pertengkaran Ye Zong dan Nili tanpa tahu kenapa, Ye Ziyun merasa hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia menutup mulutnya dan terkikik. Nili melompat dan dengan marah menatap Ye Zong. "Ye Zong, kamu tidak masuk akal, Anda bahkan tidak membiarkan saya melihatnya, bagaimana bisa ada keadilan untuk itu? Di City Lord's Mansion, akulah keadilan," kata Ye Zong dengan bangga. "Ziyun, ayo pergi. Jangan repot-repot dengan bajingan tua ini," kata Nili, menatap Ye Ziyun. Ye Ziyun memberi Nili senyum damai dan berkata, "Nili, ayahku belum sepenuhnya pulih. Saya ingin tetap di sini dan menjaganya." Nili hanya bisa dengan sedih duduk di kursi di dekatnya. Melihat wajah Nili, sudut mulut Ye Zong mengeluarkan senyuman yang tidak terlalu mencolok. Tangannya sedikit mengepal. Saat itu, dia mengira dia sudah meninggal. Cahaya di depan matanya perlahan menghilang, dan dia hanya bisa mendengar tangisan Ziyun. Dia berusaha sangat keras dan berjuang, berharap untuk kembali. Dia ingin membuka matanya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa membukanya. Dia mengkhawatirkan Yuner. Begitu dia pergi, Yuner akan benar-benar sendirian. Dia berdoa di dalam hatinya, meski hanya sehari, dia hanya ingin melihat Yuner lagi. Namun, dia tidak berdaya, perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan yang menakutkan. Hatinya selalu mencemaskannya. Kemudian, tiba-tiba, seolah para dewa telah menjawab doanya, kekuatan akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia secara bertahap kembali. Ketika dia bangun, dia diam-diam menyeka air mata yang mengalir di sudut matanya. Dia tahu bahwa Nili yang menyelamatkannya. Namun, ketika Ye Zong ingin berteriak keras untuk melampiaskan kegembiraannya, dia melihat Nili dengan lembut memeluk Ye Ziyun. Dia tiba-tiba merasakan ketergantungan keluarga. Jenis ketenangan itu, bahkan dia tidak tahan untuk mengganggunya. Alasan mengapa dia memukul Nili hanya untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya. Ye Zong juga secara bertahap suka ditemani Nili. Ada sangat sedikit orang yang akan membantahnya seperti yang dilakukan Nili. Tindakan semacam itu membuatnya merasa dekat dengannya. "Sekarang Anda tahu seperti apa hubungan manusia. Sungguh mengejutkan bahwa Anda telah menjadi tuan kota selama bertahun-tahun, Anda bahkan tidak memperhatikan orang, Anda membesarkan seekor serigala dan hampir kehilangan nyawa Anda." Nili cemberut. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi Ye Zong meredup. Ye Han adalah luka yang tidak bisa disembuhkan di hatinya. "Nili, ayahku sudah sangat sedih karenanya." Tatapan Ye Ziyun dipenuhi dengan permohonan saat dia melihat Nili. Ye Zong memulihkan sikap tenangnya. Lagi pula, dia adalah tuan kota. Terkadang, dia harus mengesampingkan emosi pribadinya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Ye Han telah berkolusi dengan kuil kegelapan dan mengkhianati kota Glory. Itu tidak bisa ditoleransi baik di surga maupun di bumi. Dia seseorang yang harus dieksekusi oleh semua orang. Di masa depan, tidak peduli siapa yang melihatnya, dia harus dieksekusi tanpa pengadilan. Meskipun dia merasakan sakit di hatinya, dia tetap mengatakannya tanpa ragu. Nili tidak bisa menahan nafas. Setelah kejadian ini, Ye Han tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Glory.
Di masa depan, dia hanya bisa mengawasi dan mewaspadai Ye Han. Ye Han tahu mansion Tuan Kota seperti punggung tangannya. Alih-alih pergi, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Kalian berdua harus berhati-hati. Yuner, bawa Nili ke Treasury Mansion Tuan Kota dan pilih sesuatu untuk perlindungan, kata Ye Zong. Ayah, tapi tubuhmu, kata Ye Ziyun, prihatin. Saya baik-baik saja, racun dari herbal lidah drakonik telah dihilangkan, kata Ye Zong, menggelengkan kepalanya. Kamar Ye Zong memiliki 6 ahli peringkat Black Gold yang menjaga di sekitarnya, keamanannya bukanlah masalah. Harta karun rumah Tuan Kota, Nili tidak bisa membantu menantikannya. Hal-hal dalam harta karun rumah Tuan Kota bukanlah sesuatu yang dapat bersaing dengan harta karun keluarga tanda surgawi. Setelah berpikir beberapa saat, Ye Ziyun berkata, Nili, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Dalam hal ini, berkat Nili, ayahnya mampu melewati bahaya. Ye Ziyun mengerti maksud ayahnya. Karena Nili memiliki pengetahuan yang begitu luas, dia mungkin dapat menemukan sesuatu di harta karun mansion Tuan Kota. Sambil menonton Ye Ziyun dan Nili pergi bersama, Ye Zong menatap sosok punggung mereka. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang. Kedua matanya menatap langit-langit. Tidak peduli apa, Ye Han tetaplah seseorang yang dia besarkan sendiri. Pengkhianatan Ye Han telah meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang biasa. Ketika Nili datang ke sini di kehidupan sebelumnya, tempat itu hanyalah ruang kosong, tempat kehancuran. Tapi sekarang, segala macam harta memenuhi tempat itu. Kilau harta karun sangat mempesona, mungkin ada lebih dari puluhan ribu harta karun di sini. Ye Ziyun berjalan ke depan, menoleh ke belakang dan berkata kepada Nili, ini adalah salah satu dari 18 harta karun mansion Tuan Kota. Item di sini adalah harta paling berharga yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Ketika zaman kegelapan tiba, banyak sekali orang yang melarikan diri ke rumah Tuan Kota. Apa yang mereka bawa adalah harta dari seluruh benua ilahi. Di antara mereka, ada banyak item yang telah diwariskan sejak zaman kuno, yang telah disimpan di Treasury of the City Lord's Mansion.